Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Para kiai, kita akan segera memulai sidang pleno pertama Konferensi Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Lumbang tahun 2025. Berdasarkan daftar hadir, seluruhnya 10 ketua Tanfidiyah sudah hadir. Kemudian seluruhnya 10 Rais Syuriah juga sudah hadir. Dengan demikian forum bisa dinyatakan memenuhi quorum. Maka sidang pleno pertama Konferensi Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Lumbang kami nyatakan dibuka. Baik para kiai, agenda kita pada sidang pleno yang pertama adalah pengesahan tata tertib dan pengesahan agenda. Tata tertib ini sudah dibahas sebelumnya di prakonferensi jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa kali ini berbeda dengan konferensi-konferensi yang sebelumnya. Tata tertib itu telah disiapkan secara instan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kita tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan apapun pada tatib ini. Maka tatib ini harus langsung disahkan. Tetapi sebelumnya kami sampaikan dulu, kira-kira apakah seluruh isi tata tertib ini sudah bisa dipahami dengan baik? Sudah jelas nggih? Baik, dengan demikian tata tertib konferensi Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Lumbang Kabupaten Probolinggo tahun 2025 kami nyatakan sah. Baik, satu agenda telah kita lalui. Kemudian kita masuk pada agenda yang kedua, yaitu pengesahan agenda Konferensi Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Lumbang Kabupaten Probolinggo tahun 2025. Konferensi ini akan terdiri dari 4 sidang pleno. Sidang pleno pertama yang sedang kita lalui, yaitu pleno pengesahan tatib dan pengesahan agenda sidang, agenda konferensi. Sidang pleno yang pertama ini dipimpin oleh PCNU. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan sidang pleno kedua yang membahas tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus MWCNU Lumbang masa khidmat 2020-2025. Itu akan dipimpin oleh pimpinan sidang yang ditunjuk oleh panitia Konferensi Wakil Cabang NU Lumbang. Kemudian dilanjutkan dengan sidang komisi dan dilanjutkan dengan sidang pleno 3 yang mengesahkan hasil-hasil sidang komisi. Ini tetap dipimpin oleh MWCNU Lumbang. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan sidang pleno 4 tentang pemilihan yang kembali akan dipimpin oleh PCNU Kabupaten Probolinggo. Begitu agenda sidang kita pada hari ini. Apakah ini bisa diterima? Baik, dengan demikian agenda Konferensi Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Lumbang tahun 2025 dinyatakan sah. Dengan demikian berakhir 2 pembahasan pada sidang pleno 1. Sidang pleno 1 dengan demikian kami nyatakan ditutup. Dari saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Ketua MWC NU Sukapura beserta rois lainnya. Monggo langsung ke dalam, Pak Haji. Banser monggo kawal ke ruangannya. Baik, para ketua Tanfidiyah dan rois ranting NU se-Kecamatan Lumbang. Sekarang sidang pleno kedua yaitu tentang laporan pertanggungjawaban MWC NU Lumbang masa khidmat 2022 sampai 2025 yang telah dibagikan. Monggo dilihat, dicek sesama mulai awal berkhidmat tahun 2020 sampai dengan saat ini. Laporan pertanggungjawabannya dilihat. Sudah dilihat semua? Kalau sudah, kami tanyakan gimana untuk LPJ atau laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan MWC NU Lumbang masa khidmat 2020 sampai 2025. Apakah diterima? Disahkan? Tidak ada komplainan? Baik, kami sahkan. Alhamdulillah, kalau sudah diterima dan disahkan, kami tanda tangani untuk berita acara pertanggungjawaban LPJ MWC NU Lumbang. Baik, terima kasih. Itulah agenda sidang pleno 2 tentang pertanggungjawaban laporan kegiatan MWC NU Lumbang masa khidmat 2022 sampai 2025. Kami mohon maaf atas segala kelupaan keliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sidang pleno 3 komisi-komisi. Komisi A keorganisasian Ketua Ustadz Susianto, monggo. Dan Sekretaris Ustadz Misdun Nijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati PC Kabupaten Probolinggo dan juga MBC Kecamatan Lumbang beserta ranting sewilayah Kecamatan Lumbang yang kami hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana bagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tetap kita terlimpahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang berjuang dari alam gelap menuju alam terang menerang sampai detik hari ini. Para bapak sekalian, sidang yang ketiga yaitu masalah koordinasi keorganisasian. Ya. Keorganisasi. Koordinasian. Oh, iya, koordinasian. Dah, para bapak sekalian, bagaimana kira-kira keorganisasian ini? Lanjut. Ya dilihat dulu Pak. Sudah. Oh, sudah sah. Terima kasih. Kalau kiranya sudah sah, saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sidang pleno 3 Komisi B Program Kerja yang dipimpin atau diketuai oleh Ustadz Thayyib, Sekretaris Ustadz Musta'in. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la nabiyya ba'da la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da wa ba'da tahiyah. Langsung saja, tapi kami sebagian Komisi B Program Kerja, monggo dilihat. Congok gelu. Oh, mari, Pak. Apakah disepakati? Oh. Kalau sudah disepakati, kami ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ya. Untuk sidang pleno 3 Komisi C rekomendasi yang diketuai oleh Ustadz Muhammad Yunus Andriono dan Sekretaris Ustadz Muhammad Yusuf. Disilahkan. Pon Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bisaos meletak bitabit dan kiuru Ki. Melain gila pon pembukaan pon tobuk. Nah, neka Komisi 3 Komisi C tentang keputusan Konferensi Wakil Cabang NU Lumbang Kabupaten Probolinggo tahun 2025 tentang pokok-pokok pikiran dan rekomendasi Konferensi Wakil Cabang NU Lumbang Kabupaten Probolinggo. Apakah sudah bisa diterima? Siap. Kalau sudah bisa diterima, sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, alhamdulillah. Sekarang melanjutkan sidang pleno terakhir, yaitu sidang pleno 4 tentang pemilihan Rois Syariah dan Tanfidiyah MWCNU Lumbang yang akan diketuai oleh atau dari PCNU dan Sekretaris Ustadz Suwandi. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para kiai, sebelum memulai sidang pleno 4, saya tadi tidak ngomong karena ada Pak Camat, ada Pak Kapolsek, ada Pak Dan Ramil dan seterusnya. Ini karena sudah internal semua, saya sebelum memulai sidang saya menyampaikan sesuatu dulu, yaitu mohon seluruh pengurus NU agar lebih memperhatikan terkait penggunaan istilah di Nahdlatul Ulama. Mohon untuk penyebutan Rois itu tidak ada ketua Rois. Oke. Tidak ada ketua Rois. Ketua Rois Suriah nggak ada. Yang ada adalah Rois Suriah. Adanya ketua itu di Tanfidiyah. Kemudian untuk kepengurusan harian itu yang istilahnya adalah pengurus cabang, pengurus ranting, pengurus majelis wakil cabang. Untuk lembaga dan badan otonom itu istilahnya pimpinan
pimpinan cabang Ma'arif, pimpinan cabang RMI, pimpinan cabang Muslimat, pimpinan cabang Fatayat, pimpinan anak cabang Muslimat, pimpinan anak cabang Ansor. Nah, penggunaan istilah seperti ini mohon lebih hati-hati, lebih diperhatikan. Kemudian untuk penyebutan MWJ itu sudah tidak pakai kata kecamatan, karena MWJ sudah pasti di tingkat kecamatan. Maka kita menyebut MWJNU Lumbang, bukan MWJNU Kecamatan Lumbang. Sama juga ketika menyebutkan ranting, pengurus ranting Nahdlatul Ulama Boto. Yang kedua, pengurus ranting Nahdlatul Ulama Boto. Gitu. Kok Boto lagi? Nggak tahu, Boto terus saya kalau Lumbang. Lah iya, wong pesan suara ke saya setengah jam. Ini pesan suara apa pidato gitu. Guyon. Jadi guyon ya, guyon. Jadi pengurus ranting Nahdlatul Ulama Lambang Kuning. Enggak pakai kata desa, karena pengurus ranting itu sudah pasti di tingkat desa. Loh, itu PCNU kok ada kabupatennya? PCNU seharusnya tidak pakai kata kabupaten, tidak pakai kata kota. PCNU Lumajang, PCNU Situbondo, PCNU Banyuwangi. Yang lain tidak pakai kabupaten, kecuali untuk daerah-daerah yang ada kabupatennya, ada kotanya. Apalagi untuk PCNU yang satu kabupaten ada dua. Maka di Probolinggo karena ada PCNU di wilayah kabupaten, ada PCNU di wilayah kota, maka kata kabupaten dan kota tetap dipakai untuk membedakan di antara keduanya. Jadi ada PCNU Kabupaten Probolinggo, ada PCNU Kota Probolinggo. Pasuruan juga sama, PCNU Kota Pasuruan, PCNU Kabupaten Pasuruan. Kalau yang tidak double itu tidak pakai kata kabupaten, maka PCNU Lumajang, PCNU Jember, PCNU Banyuwangi, PCNU Situbondo, PCNU Bondowoso. Hanya Kabupaten Probolinggo dengan kotanya, Pasuruan, Malang itu yang pakai kata seperti itu. Sidoarjo ada kabupatennya tapi tidak ada kotanya, maka PCNU-nya disebutnya PCNU Sidoarjo, begitu saja. Nah, seperti itu. Jadi mohon di forum-forum selanjutnya tidak ada lagi penyebutan MWJNU Kecamatan, tapi langsung MWJNU Lumbang. Kemudian ranting juga sama, pengurus ranting Nahdlatul Ulama Boto, pengurus ranting Nahdlatul Ulama Lambang Kuning. Enggak, ingat saya sudah. Pengurus ranting Nahdlatul Ulama Lumbang, pengurus ranting Nahdlatul Ulama Wonogoro, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu, mohon kita bisa lebih tertib dalam penggunaan istilah-istilah itu. Sekali lagi, tidak ada ketua Rois, yang ada adalah Rois Syuriah. Yang ada Rois Syuriah dan ketua Tanfidiyah. Itu pun untuk ketua Tanfidiyah itu cukup disebut ketua, gitu saja. Tidak disebut Tanfidiyahnya juga tidak masalah, tapi seandainya disebut juga tidak apa-apa. Baik, karena berdasarkan absen sudah lengkap, maka sidang sebenarnya monggo boleh
Kalau yang benar secara aturan di Probolinggo, kasusnya seperti Probolinggo dan juga seperti Pasuruan. Probolinggo dan Pasuruan itu satu kabupaten ada 2 PCNU. Di Pasuruan ada PCNU Kabupaten Pasuruan dan PCNU Bangil. Begitu saja, tidak pakai kota, tapi Bangil. Untuk Probolinggo secara aturan PCNU Kabupaten Probolinggo dan PCNU Kraksan, begitu saja, Keraksaan, begitu saja. Tetapi kayaknya yang di timur itu lebih suka menggunakan istilah PCNU Kota Kraksan, yang menurut saya secara pribadi itu melanggar aturan, karena di SK-nya tidak ada kota, yang ada hanya Kraksan. Baik, apakah sidang pleno 4 bisa dimulai? Baik, kita mulai sidang pleno 4, kami nyatakan dibuka. Agenda kita di sidang pleno 4 ini yang pertama adalah pernyataan demisioner. Maka kepada seluruh pengurus MWCNU Lumbang dari tingkatan Suriah maupun Tanfidiyah dimohon untuk memasuki ruangan, berdiri menghadap pimpinan sidang seluruhnya. Monggo pengurus harian MWCNU Lumbang, baik itu Suriah maupun Tanfidiyah, dimohon untuk segera berdiri menghadap pimpinan sidang. Monggo agak geser ke utara. Kalau tidak cukup 2 sub enggak apa-apa. Oh, melengkung, oke, enggak apa-apa. Monggo, proses demisioner akan dipimpin oleh Rais Suriah PCNU Kabupaten Probolinggo. Kepada Kiai Abdul Hamid dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Al-mukarramun, para bapak alim ulama, terutama jajaran pengurus PCNU Kabupaten Probolinggo semuanya yang hadir, baik dari unsur Suriah Tanfidiyah yang sangat kami muliakan, segenap para pengurus MWC baik dari unsur Suriah Tanfidiyah dan juga segenap para ranting se-MWC NU Lubang, juga dari Tanfidiyah, dari Suriah Tanfidiyah, dan semua para pimpinan lembaga Banom yang hadir yang sangat kami muliakan. Atas nama PCNU, pertama kali mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap pengurus MWCNU Lubang, di mana panjenengan selama 5 tahun bekerja dengan kita dengan baik dan semuanya berjalan dengan lancar, bahkan kita semua punya kenang-kenangan yang insya Allah akan menjadi jariah sampai kita besok hari kiamat. Panjenengan semuanya selama 5 tahun sudah melaksanakan tugas dengan baik, di mana tadi telah disampaikan oleh ketua pada waktu sambutan, panjenengan semuanya adalah berakhir dengan husnul khotimah. Maka dari itu mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selama ini akan menjadi kenang-kenangan kepada kita, kepada NU, dan juga akan menjadi sebab mendapat barokah daripada muassis Nahdlatul Ulama. Yang kedua, seluruh jajaran PC mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala selama ini pengurus PC bertindak kasar kepada panjenengan semuanya, baik merupakan ucap ataupun tingkah yang semata-mata adalah ingin keberhasilan MWCNU Lumbang.
alhamdulillah sudah kita nilai sudah berjalan dengan baik. Maka dari itu, manakala dari pengurus PJ kesemuanya dianggap salah menurut panjenengan semuanya, karena panjenengan semua setelah ini akan saya berhentikan, jangan kasar. Pak Ambu. Untuk selanjutnya monggo menurut panjenengan semua ranting siapa yang akan jadikan ketua, siapa yang akan jadikan rois. Maka dari itu kami ulang, pertama mengucapkan banyak terima kasih, dan yang kedua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan demikian maka dengan berat hati sebenarnya, tapi karena itu sudah merupakan suatu hal yang harus kita laksanakan, maka pada saat ini dan hari ini dan jam ini pengurus MBC NU Lumbang saya nyatakan demisioner. Demikian dari kami akhirnya mengucapkan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kembali ke tempat masing-masing. Apa jangan ranting je lah. Alhamdulillah, pengurus MWC NU Lumbang masa khidmat 2020-2025 sudah dinyatakan demisioner, dan dengan demikian mandat MWC NU Lumbang beralih kepada pimpinan sidang. Dan selanjutnya kita akan melakukan proses pemilihan rais dan ketua MWC NU Lumbang. Diawali dengan pemilihan rais. Untuk tahapan pemilihan rais ini akan dilakukan dengan cara penghitungan suara usulan anggota AHWA yang telah dikirim oleh ranting kepada panitia konferensi. Silakan kotaknya dimajukan. Nah, kotaknya. Oke. Saya meminta bantuan satu orang anggota Banser untuk bersiap di kotak ini. Untuk tabulasi dilakukan secara manual atau dengan LCD? Manual, tidak pakai LCD berarti? Oh, manual saja, ya? Siap. Di situ, kalau begitu digeser, Mas. Digeser di depan mimbar. Jadi semua peserta sidang bisa melihat, gitu ya. Oke, panitia siapkan petugas di depan tabulasi. Untuk keperluan penghitungan ini maka kami meminta bantuan satu orang Rois Syuriah sebagai pembaca dan satu orang Rois Syuriah sebagai saksi. Untuk sebagai pembaca kami mohon Rois Syuriah ranting NU Purut. Ya. Untuk
Saksinya dari ranting NU Sapeh. Dari Suriah. Nah, oke, jadi yang baca Rais Ranting Purut, yang menjadi saksi Rais Ranting Sape. Baik, Mas Banser, tolong dihitung dulu surat yang ada di dalam kotak ini. Seharusnya berjumlah 10. Silakan dibuka, kemudian dihitung, setelah itu dimasukkan lagi. Sepuluh, benar? Oke, silakan dimasukkan lagi. Setelah ini silakan diambil satu persatu. Tolong Mas Banser diambil satu, serahkan kepada pembaca. Nah, dibuka, yang buka Mas Banser aja nanti, biar cepat. Tidak perlu dibacakan dari mananya, langsung dibacakan usulan namanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nama nomor 1 Haji Abdullah Purut, Pelan. Bendahara MWCNU. Nomor 2 Ustadz Khairul Anam. Sebentar. Haji Abdullah, begitu ya? Haji Abdullah. Nah, sudah. Silakan ditulis Haji Abdullah. Dua. Jumlah pilihannya satu. Yap. Yang kedua Ustadz Khairul Anam. satu. Ya, lanjut. Yang ketiga Haji Muhammad Syaiful Islam, HM Syaiful Islam. Yang keempat Ustadz Mustafa. Yang kelima Ustadz Toyib. Ustadz Toyib Y2. Sudah, terima kasih. Ya, lanjut surat yang kedua. Yang ngambil Banser. Nah, langsung dibuka, beber. Oke, begitu. Amplop yang kedua 1 Haji Abdullah. Yang kedua Ustadz Khairul Anam. Yang ketiga Ustadz Mustafa. 4 HM Syaiful Islam. 5 Ustadz Toyib. Amplop yang ketiga 1 Ustadz Mustafa. 2 Ustadz Toyib. 3 Haji Abdullah. 4 Ustadz Khairul Anam. 5 HM Syaiful Islam.
Amplop yang keempat. 1. Ustadz Khairul Anam. Kedua, Ustadz Mustafa. 3. HM Saiful Islam. 4. Ustadz Thayyib. 5. Haji Abdullah. Amplop 5. 1. Ustadz Thayyib. 2. Haji Abdullah. 3. Ustadz Khairul Anam. 4. Ustadz Mustafa. 5. HM Saiful Islam. Amplop ke-6. 1. Ustadz Mustafa. 2. Haji HM Saiful Islam. 3. Ustadz Thayyib. 4. Haji Abdullah. 5. Ustadz Khairul Anam. Amplop ke-7. 1. Haji Abdullah. 2. Ustadz Khairul Anam. 3. Ustadz Thayyib. 4. HM Saiful Islam. 5. Ustadz Mustafa. Amplop ke-8. 1. Ustadz Thayyib. 2. Haji Abdullah. 3. Ustadz Khairul Anam. 4. HM Saiful Islam. 5. Ustadz Mustafa. Amplop ke-9. 1. Ustadz Khairul Anam. 2. HM Saiful Islam. 3. Ustadz Mustafa. 4. Ustadz Thayyib. 5. Haji Abdullah. Amplop yang ke-10. 1. Haji HM Saiful Islam. 2. Ustadz Mustafa. 3. Ustadz Musta'in. 4. Haji Abdullah. 5. Ustadz Khairul Anam.
Ya, betul. Baik, Terima kasih. terima kasih dan pada dua Rois Surya yang bertugas dipersilakan kembali ke tempat. Baik, dengan demikian kita sudah memiliki tim Ahwa yang akan bermusyawarah untuk menentukan Rois Surya yang baru. Berdasarkan hasil tabulasi, 1 Haji Abdullah mendapat 10 suara, Ustadz Khairul Anam mendapat 10 suara, Haji Muhammad Saiful Islam mendapat 10 suara, Ustadz Mustafa mendapat 10 suara, Ustadz Thayyib mendapat 9 suara, dan Ustadz Mustain mendapatkan 1 suara. Ini mufakat sebelum musyawarah. Baik, dengan demikian kita tetapkan 5 orang. 1 Haji Abdullah, 2 Ustadz Khairul Anam, 3 Haji Muhammad Saiful Islam, 4 Ustadz Mustafa, dan 5 Ustadz Thayyib sebagai Ahlul Halli wal Aqdi dalam konferensi wakil cabang Nahdlatul Ulama Lumbang tahun 2025. Selanjutnya kita mengamanatkan kepada beliau berlima untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat menentukan Rois Surya MWC NU Lumbang masa khidmat 2025-2030. Rapat ini akan didampingi dan dipimpin oleh Rois Surya PCNU Kabupaten Probolinggo Kiai Abdul Hamid. Kepada panitia mohon disiapkan tempat untuk permusyawaratan tim Ahwa. Dipersilakan. Sidang kami nyatakan diskors. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya bacakan berita acara musyawarah Ahlul Halli wal Aqdi Konferensi Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Lumbang Kabupaten Probolinggo tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu tanggal 15 bulan Jumadil Akhir tahun 1477 Hijriah atau tanggal 6 bulan Desember tahun 2025 Masehi, bertempat di Lumbang Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dalam sidang pleno 4 Konferensi Wakil Cabang NU Lumbang Kabupaten Probolinggo telah dilaksanakan musyawarah Ahlul Halli wal Aqdi, dan berdasarkan hasil musyawarah untuk mufakat seluruh anggota Ahlul Halli wal Aqdi sepakat untuk memilih Haji Muhammad Saiful Islam sebagai Rais Suryah MWC NU Lumbang Kabupaten Probolinggo masa khidmat 2025-2030. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Anggota Ahlul Halli wal Aqdi nama 1 Mustafa ditandatangani, 2 Thayyib, terus 3 Haji Abdullah, 4 Khairul Anam, 5 Haji Muhammad Saiful Islam. Konferensi Wakil Cabang NU Lumbang Kabupaten Probolinggo tahun 2025. Pimpinan sidang Ketua Muhammad Thayyib, Sekretaris Muhammad Mustafa. Anikah saya bisa kuliah baca aki ki buruh CA bita pola nana bah ki anu pada terode dia. Iya. Matur sekelangkong akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Sekretaris Tim Ahwa. Dan selanjutnya kami meminta kepada calon Rois terpilih Haji Muhammad Saiful Islam untuk menyampaikan kesediaan dan kontrak jamiah. Dipersilakan.
Ini bersedia atau enggak? Kalau enggak bersedia pilih lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membaca kesediaan kontrak jamiah, kami sampaikan terlebih dahulu, tadi alot itu bukan apa, tapi ingin jadi sebetulnya. Hanya saya tidak diberi kesempatan untuk usul. Akhirnya sayalah yang ditunjuk. Karena ini demi NU, insya Allah saya siap. Dan saya mohon maaf jika ketika saya jadi per-SNU ada kata-kata yang kurang enak atau keras. Tahun-tahun kemarin kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu intinya kami hanya ingin memajukan dan memakmurkan Nahdlatul Ulama, khususnya MBC Kecamatan Lumbang. Terima kasih. Baik, saya akan membaca kesediaan kontrak jamiah Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Haji Muhammad Saiful Islam yang beralamatkan di RT 2 RW 1 Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Sehubungan dengan musyawarah ahlul ahli wal aqdi Konferensi Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Lumbang, Kabupaten Probolinggo tahun 2025 untuk memilih Rais Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, masa khidmat 2025-2030. Dengan ini saya menyatakan: 1. Bersedia menjadi Rais Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, masa khidmat 2025-2030. 2. Tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama pasal 51 ayat 5. 3. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam waktu 1 tahun terakhir. 4. Bersedia menjalankan tugas Rais Suriah sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama pasal 58 ayat 2 dan pasal 70, yaitu: A. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo tahun 2025 dan kebijakan umum Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, masa khidmat 2025-2030. B. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara pengurus harian Suriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Probolinggo, masa khidmat 2025-2030. C. Bersama Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, masa khidmat 2025-2030, memimpin pelaksanaan rapat kerja, rapat pleno, rapat harian Suriah dan Tanfidiyah. Dan D. Memimpin rapat harian Suriah dan rapat pengurus lengkap Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, masa khidmat 2025-2030. 5.
bersedia menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama pasal 58 ayat 2 dan pasal 71, yaitu a. menjaga dan menjalankan amanat dan ketentuan-ketentuan perkumpulan, b. menjaga keutuhan perkumpulan ke dalam maupun keluar, dan c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dalam permusyawaratan sesuai dengan tingkat kepengurusannya. 6. bersedia memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon ketua Tanfidiyah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Probolinggo masa khidmat 2025-2030 secara tertulis berikut dasar pertimbangannya. 7. bersedia menjalankan hasil keputusan konferensi wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo tahun 2025. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam formulir kesediaan dan kontrak jamiah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama, peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama, dan peraturan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Probolinggo, 6 Desember 2025, Haji Muhammad Saiful Islam ditandatangani. Sekian wa khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau sudah menyatakan bersedia. Dan apakah Al-Mukarram Haji Muhammad Saiful Islam bisa dinyatakan sebagai Rais Suriah MWCNU Lumbang masa khidmat 2025-2030? Bisa? Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan proses selanjutnya, yaitu pemilihan Ketua Tanfidiyah MWCNU Lumbang masa khidmat 2025-2030. Ada dua cara dalam pemilihan Ketua Tanfidiyah. Cara yang pertama yaitu pemilihan langsung. Dan cara yang kedua adalah musyawarah mufakat. Saya tawarkan kepada peserta sidang dari Tanfidiyah, kita mau pakai cara yang mana? Apakah pemilihan atau musyawarah mufakat? Mufakat? Baik. Kalau pakai musyawarah mufakat, maka saya akan mempersilahkan kepada salah satu, bebas, salah satu ketua ranting untuk menyampaikan siapa yang akan dicalonkan sebagai calon ketua Tanfidiyah MWCNU Lumbang. Siapa yang maju? Monggo. Boto onggu kok. Waktunya maksimal 5 menit. 5 menit. Ketua ranting sepakat untuk Ustadz Luman Hakim jadi ketua Tanfidiyah. Sepakat. Sepakat.
Selanjutnya saya tanyakan balik, apakah semua sepakat untuk mencalonkan Ustadz Lukman Hakim sebagai calon Ketua MWCNU Lumbang masa khidmat 2025-2030? Saya tanyakan lagi, apakah ada di antara para pemegang hak suara yang tidak setuju untuk mencalonkan Ustadz Lukman Hakim sebagai Ketua MWCNU Lumbang? Tidak ada. Tidak ada, ke? Baik, berarti sah Ustadz Lukman sebagai calon Ketua Tanfidiyah. Apakah bisa maju atau tidak sebagai Ketua Tanfidiyah? Maka ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu pernyataan persetujuan dari Rais Syuriah. Kita akan memanggil kepada yang terhormat Rais Syuriah terpilih MWCNU Lumbang. Apakah beliau menyetujui Ustadz Lukman Hakim sebagai calon Ketua Tanfidiyah? Dipersilahkan, Ki. Saya setuju. Karena masih ada PR yang sangat berat di MWCNU Kecamatan Lumbang. Terima kasih. Baik, karena sudah disetujui Rais berarti sah sebagai calon. Calon. Sebentar. Kemudian apakah Ustadz Lukman sendiri bersedia untuk dicalonkan sebagai calon Ketua Tanfidiyah MWCNU Lumbang? Kita panggil Ustadz Lukman Hakim untuk menyampaikan kesediaan dan kontrak jamiah. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan kesediaan calon Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Lumbang Kabupaten Probolinggo masa khidmat 2025-2030. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Lukman Hakim, tempat tanggal lahir Probolinggo 14 Februari 1986, alamat
Dusun Kunci RT 14 RW 7 Desa Negororejo Kecamatan Lubang Kabupaten Probolinggo. Dengan penuh kesadaran dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, saya menyatakan bersedia berkhidmat menjadi calon ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Lumbang Kabupaten Probolinggo selama masa khidmat 2025-2030. Untuk itu saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup satu, senantiasa berpegang teguh menjalankan konun asasi Khittah Nahdlatul Ulama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama, serta peraturan organisasi Nahdlatul Ulama lainnya. Dua, senantiasa berpegang teguh menjalankan jam'iyah yang diputuskan dalam konferensi wakil cabang NU Lumbang Kabupaten Probolinggo tahun 2025 di Lumbang Kabupaten Probolinggo. Tiga, tidak akan melibatkan diri secara langsung maupun tidak langsung dalam jabatan politik, legislatif maupun eksekutif. Empat, melepaskan jabatan politik apabila saat ini sedang menduduki jabatan politik. Kontrak jamiah ini saya nyatakan dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi persyaratan dalam pemilihan Ketua Tanfidiyah MWCNU Lumbang Kabupaten Probolinggo masa khidmat 2025-2030 dan demi kemaslahatan Nahdlatul Ulama. Apabila di kemudian hari saya melanggarnya, maka saya bersedia mengundurkan diri dan bersedia diberhentikan dari jabatan Ketua Tanfidiyah MWCNU Lumbang Kabupaten Probolinggo masa khidmat 2025-2030. Lumbang 6 Desember 2025, 15 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Saya yang menyatakan Lukman Hakim ditandatangani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan demikian, apakah Ustadz Lukman Hakim dapat disahkan sebagai Ketua Tanfidiyah MWCNU Lumbang masa khidmat 2025-2030? Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Masih ada satu lagi, yaitu penetapan anggota tim formatur. Maka kepada Rais terpilih dan ketua terpilih dipersilakan untuk menunjuk satu orang pengurus MWCNU masa khidmat 2020-2025 sebagai anggota tim formatur dan 4 orang ketua ranting untuk juga masuk dalam tim formatur. Dipersilakan. Untuk yang pertama dari pengurus MWCNU lama, yaitu Ustadz Thoyib. Perwakilan Ketua Ranting dari wilayah timur, Ustadz Imam, ada boleh sepaling temoran lah. Dari paling barat yaitu Ustadz Idianto, beren Pasuruan lah. Dari selatan yaitu Ustadz Taki Sape, dan yang paling utara yaitu Ustadz Saifullah Purut, paling utara batas Tongas. Terima kasih. Baik, dengan demikian kita sudah memiliki tim formatur, maka menugaskan kepada tim formatur
untuk melakukan penyusunan kepengurusan MWCNU Lumbang masa khidmat 2025-2030 dalam waktu 30 hari terhitung sejak hari ini. Dan apabila dalam waktu 30 hari tidak berhasil menyelesaikan itu, maka konferensi ulang. Kemudian sebagai Ketua PCNU Kabupaten Probolinggo menugaskan kepada panitia konferensi Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Lumbang yang hari ini bertugas untuk membantu tugas-tugas tim formatur dalam menyusun kepengurusan dan tidak diperkenankan untuk membubarkan diri sebelum proses itu selesai. Jadi panitia baru boleh dibubarkan ketika usulan permohonan SK sudah masuk ke PCNU Kabupaten Probolinggo dan sudah disetujui. Catatannya sudah disetujui. Artinya semua berkas harus dipenuhi, kemudian disetorkan. Jika ada revisi, maka berarti panitia belum selesai pekerjaannya. Nah, monggo kalau selesai 10 hari saya acungi jempol. Baik, dengan demikian selesai seluruh proses sidang plenum 4 dan sidang plenum 4 kami nyatakan ditutup. Selanjutnya silakan panitia melanjutkan dengan acara penutupan. Dari kami wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.